Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, ini dan kesempatan pertama Bapak mengucapkan as'adakumullah, jalani Allah wa iyyakum minal mutamassikin bi wilayati Amirul Mukminin. Ya, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berwilayah kepada Amirul Mukminin tetap seperti itu sampai akhir hayat kita. Ya, karena ini adalah hadiah ya. Jadi kalau kita mencari guru, ya kemarin mungkin mengulangi lagi kalau belum mendengarkan dari Ustadz Ahmad Barabah. Jadi kalau kita mencari guru ya susah-susah, kita akan mencari guru mencari guru yang paling top. Kita mungkin rela bayar mahal mencari kesana kemari dan seterusnya. Nah, kita ini sudah diberi guru yang luar biasa gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus mensyukuri itu ya. Mensyukuri itu dengan yang pertama tentunya syukur ya, dengan bergembira atas hal itu. Nah, terus setelah itu ya melakukan apa-apa yang memang yang berkaitan dengan itu, yang mendukung rasa syukur kita, melengkapikan dengan perbuatan-perbuatan. Ya, sekaitan dengan perbuatan itu ini Bapak mengulang yang kemarin ya. Jadi wilayah kemanusiaan itu adalah di sini, dan wilayah kemanusiaan itu kita harus usahakan ya. Nah, di sini ini wilayah hewan ya, wilayah hewan. Jadi kalau kita mengaktifkan di sini potensi syahwat, amarah ini, walaupun mungkin halal ya, halal misalkan katakanlah apa begitu ya, hal-hal yang halal yang bersifat hewani, makanan misalkan ya maaf mungkin kuliner, mungkin ini mengaktifkan potensi hewani ya. Mungkin kita akan aktif potensi hewani kita ya. Jadi karena kita misalkan aktif dalam kuliner atau misalkan moge atau apa, itu halal-halal aja sepanjang itu tidak tidak berkaitan hal-hal yang haram, itu oke. Cuma tetap itu ya, kalau misalnya katakanlah orang yang suka kalau kita misalnya suka mengisi-ngisi apa sih ya, katakanlah ya terlibat mungkin dalam katakanlah hobi-hobi tertentu. Nah, ini mungkin ya itu halal ya, tetapi tetap itu akan ya, kita akan semakin aktif di dunia itu, dan kita akan semakin sensitif, semakin banyak pengetahuan dan semakin mendalam dalam itu. Nah, ini tetap ini adalah potensi hewani yang aktif. Nah, itu di akhirat mungkin tidak ada gunanya ya, tidak menyulikan sesuatu. Nah, wilayah potensi kemanusiaan itu adalah di sini. Yang pertama akal ini mungkin tempatnya ilmu. Jadi kalau ilmu aja baru akal, ini adalah wilayah kemanusiaan yang paling rendah. Jadi ini efeknya sedikit untuk penyempurnaan ya. Jadi supaya ilmu itu turun atau menaik dalam ini menjadi suatu yang berbekas dalam qalbu, dalam hati. Nah, itu harus diamalkan. Nah, ini baru ngefek. Nah, terus setelah ini naik roh ini yang lapisan dari jiwa yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebut dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu ya. Ya, jadi kemanusiaan kita itu di sini. Jadi kalau naik ke arah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau kita terlalu aktif di sini, maka
potensi kemanusiaan kita mungkin akan katakanlah terbengkalai dan tidak aktif ya, tidak aktif dan tidak sensitif, dan lama-lama bisa mati ya. Jadi itu memang bahayanya terlalu aktif dalam urusan dunia. Jadi tawajuh bukan urusan-urusan yang hewani ini. Jadi kita untuk menyempurnakan diri kita ini, kita harus bertawajuh begitu di situ. Dan jadi apa-apa yang kita lakukan ini supaya ngefek pada daerah kolbu di sini, ya kita harus lakukan itu dengan kesadaran, dengan niat, dan dengan ridho ya, dengan tidak gerutu atau ngedumel begitu. Nah itu amal-amal kita akan mungkin agak sia-sia ya, nggak bisa menaikkan kalbu kita atau roh kita ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ini memang supaya kita punya ilmu ini, memang ada bukunya, yaitu buku belum diasep, udah ya. Kita mungkin perlu itu ya, belajar itu irfan amali itu ya, supaya ini, jadi kita harus apa saja sikap-sikap kita ini, karena ini, jadi misalkan zikir-zikir gitu ya, zikir atau kalau tilawah Al-Quran. Nah kalau dalam level kita membaca begitu saja, kita zikir atau kata sholat atau apa. Nah kalau tanpa kita kalau kita tidak hadir ya kalbu kita, ya mungkin akan tinggal di mulut, tinggal di ucapan, tidak meresap ke dalam kalbu. Jadi pada dasarnya amalan-amalan dan zikir-zikir itu harus berbekas di kalbu. Nah sebetulnya tujuannya itu katanya itu bukan pada mulut, tapi pada kalbu ini. Ada kalbu ini. Dan jadi sebenarnya kalau ketika di awal-awal, kalau kita berzikir, sholat atau baca Al-Quran dan seterusnya, itu mulut itu sebetulnya melatih kalbu. Nah sebetulnya yang yang nanti ada bekasnya itu yang ada di kalbu. Jadi kalau lama-lama jadi sedikit-sedikit kalbu kita itu kita didik. Jadi nanti kalbu ini yang aktif ya. Jadi nanti dia mengucapkan sendiri. Jadi kalbu ini seperti anak kecil. Kalau kita ingin belajar memberi pelajaran berbicara, ya kita didik sedikit-sedikit terus sampai lama-lama dia bisa bicara. Kalbu itu juga begitu ya. Dan kita didik dengan berbagai amal-amal sehingga kalbu kita itu aktif, dan ya terus kalau kalau dia bagus, nah dia akan mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi hati yang kalbu yang bahagia ya, yang senang, dan kira-kira begitu, yang sempurna, yang semakin baik. Dan ini kita harus tiap hari itu harus tambah baik ya, tidak boleh mundur ya sebagaimana dalam sering kita dengar di dalam itu hadis dalam ayat, barang siapa yang harinya sama itu maka dia rugi ya. Jadi kalau hari ini, jadi tiap hari ya kalbu kita ini harus tambah aktif, tambah baik. Dan kita harus periksa ya hati kita. Kalau misalkan sibuk dengan urusan kesana kemari ya, walaupun kadang-kadang itu juga urusan akhirat ya, kita mengerjakan amal-amal akhirat, katakanlah segala macam. Nah tapi kadang-kadang ya kita katakanlah aktif di sini ya, kalau Bapak misalkan ya, itu tetap itu kadang-kadang lalai ya, hati kita terlalu sibuk, dan kita itu juga jadi hilang lepas ikatan dengan
dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita juga menjadi kotor juga gitu. Enggak aktif juga kalbu kita ini. Terlalu sibuk begitu. Jadi itu setiap hari kita harus periksa ya, setiap saat supaya ini tidak lepas. Kita periksa amal-amal kita itu pagi-pagi. Nah, maka waktu pagi hari itu adalah katanya, dan ya waktu-waktu fajar dan pagi hari itu adalah waktu yang baik untuk memperbaiki kalbu ini, mengaktifkan kalbu. Jadi ada waktu-waktu baik, ada cara-cara yang baik, ada tempat-tempat yang baik dan seterusnya yang tepat untuk kalbu kita lebih aktif. Jadi waktu-waktu yang ditekankan dalam syariat, misalkan sekarang misalkan ya bulan haram misalkan, atau waktu-waktu tertentu itu ada saat-saat di mana kalbu itu akan lebih mudah ya, lebih mudah atau menerima didikan. Yaitu kira-kira pengantarnya. Ada komen? Ya, al-faslul khamis fi anal wujuda haqiqatun wahidatun mutasyakikatun. Pasal kelima, bahwa wujud adalah hakikat yang satu dan bergradasi. Nah, sekarang ikhtalaful qailuna, bukan ikhtalafa ya, ikhtalafal qailuna, jadi ini fi'il madhi mazid ya, ifta'ala ya, wazannya ifta'ala. Ikhtalaful qailuna bi asaratil wujud ya, fadhahaba ba'duhum illa annal wujuda haqiqatun wahidatun mutasyakikatun ya, bahwa jadi para pengikut asaratul wujud itu berbeda pendapat ya, mengenai apa? Mengenai ya wujud itu yang kita wujud ya, wujud ini satu atau banyak atau gimana? Kalau satu-satunya gimana? Kalau banyak-banyaknya itu bagaimana? Ya, itu ada banyak pendapat. Ya, yang pertama apa? Fadhahaba ba'duhum, dan sebagian dari mereka berpendapat bahwa wujud adalah hakikat wahidah mutasyakikah. Wujud adalah hakikat yang satu, mutasyakikah yang bergradasi. Wa huwa mansubun ilal fahlawiyin. Dia dinisbatkan kepada fahlawiyin. Fahlawiyin itu filosof minal hukama il fursi, dari ulama hukama para filosof Parsi. Jadi sebelum Islam, jauh sebelum Islam itu para orang-orang Persia itu sudah banyak filosof, dan pendapatnya itu sudah ada asalatul wujud, dan sudah bahwa mereka sudah bilang bahwa wujud itu adalah hakikat yang satu dan mutasyakikah yang bergradasi. Fal wujud indahum likaunihi dhahiran bidzatih. Maka wujud dalam pandangan mereka itu adalah suatu yang dhahirun bidzatih, yang jelas dengan sendirinya ya. Wujud adalah suatu yang jelas dengan sendirinya, mudhiran li ghairi, dan dia mudhiran yang memberi penjelas ya, memberi penjelas bagi yang lainnya.
minal mahiyah, dari mahiyah, kanuril hissi, seperti cahaya hissi, cahaya materi, cahaya hissi itu artinya indera, cahaya yang bisa indera. Ya, wujud itu diibaratkan seperti cahaya. Dia nampak alladzi huwa zahirun bidzatih, ya cahaya itu terlihat ya dengan sendirinya, bidzatihi, mudhiran li ghairi, cahaya itu memberi menyebabkan juga yang lain-lain itu menjadi juga nampak. Fil ajsamil kasyifati, yaitu dengan berbagai wujud-wujud ya, jisim-jisim yang bermacam-macam, lil absari, bagi mata. Jadi ini adalah penjelasan mengenai bahwa wujud itu adalah hakikat yang satu, yang di dalam pandangan para filosof Parsi, Pahlawiun. Mengenai pendapat dengan wujud apakah satu atau banyak, itu ada 4 pendapat. Yang pertama yaitu tunggal tanpa pluralitas, ya, jadi cuma ada satu wujud saja. Ini adalah pandangan para sufi, ya. Nah, terus ada pandangan muhakik dawani. Ini adalah bahwa muhakik dawani ini adalah tunggal pada wujud wajib ya, plural pada maujud ya, wahdatul wujud wa kasrah fil maujud. Jadi wahdatul wujud, jadi tunggal pada wujud tapi kasrah pada maujud. Nah, terus pandangan para patetik ini plural tanpa tunggal, jadi banyak, ya banyak seperti pandangan kita itu, pandangan kita pada umumnya ya, kita kan melihat bahwa wujud macam-macam ya, hanya ada buku, ada HP, ada apa segala macam. Nah, ini pandangan para patetik. Nah, yang keempat ini adalah wujud tunggal dan bergradasi ya. Tunggal tapi juga sekaligus plural, ini wahdat fi ainil kasrat. Ini pandangan Mullah Sadra dan pandangan Pahlawiun ya. Gitu. Jadi kalau pandangan sufi ya tunggal para pluralitas, ini wujud ya wujud satu, yang lain nggak ada. Nah, Alamah Tabatabai mengambil pandangan yang keempat, yaitu tunggal sekaligus plural. Nah, argumennya bagaimana? Nah, coba kita lihat ya, kita baca dulu. Para sufi meyakini bahwa realitas adalah tunggal tanpa pluralitas ya. Ketunggalan itu hakiki, sedangkan pluralitas itu adalah ilusi gitu ya. Satu-satunya maujud yang mewujud ya, sesuatunya realitas yang ada itu adalah Tuhan ya, wajibul wujud, dan selainnya adalah fata morgana. Jadi yang lain itu enggak ada, ilusi, fata morgana begitu. Dan pandangan ini diserahkan wahdatul wujud wal maujud ya, yaitu keberadaan itu cuma satu, dan satu pun itu juga cuma satu, yaitu Tuhan ya.
Pandangan ini tentunya tidak dapat dibenarkan ya. Betapa tidak ya, pluralitas dan keberadaan Tuhan itu jadi keberadaan selain Allah itu badihi ya. Jelas kita lihat secara badihi ya, kita nggak bisa bilang bahwa yang selain Tuhan itu nggak ada. Itu sudah jelas ya. Mengenai pluralitas, mengenai selain Tuhan adalah bagian dari sofis ya. Jadi ini cabang dari sofis, pandangan bahwa ya agak sofis lah begitu ya. Kalau sofis itu berpandangan bahwa semua realitas sebenarnya nggak ada. Nah ini ya agak sofis kira-kira begitu. Kita tidak mungkin mengadari membaca tulisan ini. Kalau di buku ini dibilang tidak mungkin Anda mengingkari keberadaan tulisan yang sedang Anda baca ini ya, nggak mungkin mengingkari. Nah itu bantahan terhadap pandangan pertama. Wahdatul wujud wal maujud ya. Itu pandangan para sufi. Terus yang kedua adalah pandangan Muhaqqiq Dawani yang mewakili bahwa satu-satunya wujud hakiki adalah Tuhan. Tuhan identik dengan wujud, dan selain Tuhan diistilahkan dengan maujud. Maujud di sini maksudnya tidak memiliki realitas yang hakiki. Wujud yang beragam tersebut sekedar terhubung dengan wujud yang hakiki. Jadi karena dia terhubung, maka dianggap dia memiliki dia wujud, tapi tidak benar-benar wujud. Jadi intisab, jadi seperti yang dulu sudah juga dijelaskan bahwa pandangan Muhaqqiq Dawani ini menganggap bahwa suatu wujud karena dia terhubung dengan suatu yang maujud, satu yang wujud. Jadi hal-hal yang selain Allah itu punya wujud karena terhubung dengan Allah. Iya. Jadi ya kayak seorang sopir ya, tidak memiliki mobil, ya dia dianggap memiliki mobil karena pegang mobil. Nah ini istilahnya adalah wahdatul wujud wa kasrah fil maujud, yaitu tunggal dalam wujud dan keragaman dalam maujud. Jadi wujud selain Tuhan, dan sedangkan wujud itulah yakni Tuhan, dan sedangkan maujud adalah selain Tuhan, yaitu ciptaan. Pandangan ini juga keliru sebab melazimkan keragaman makna wujud. Jadi di sini dari konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa makna wujud itu menjadi macam-macam. Artinya makna wujud ketika dikenakan pada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar wujud. Kalau dikenakan pada yang lain itu menjadi maknanya beda. Nah, ini kan dulu konsisten ya dengan dulu kan juga kita waktu itu sudah bahas ini pada pasal waktu itu ya, bahwa wujud adalah mustarok maknawi. Selain itu ya, pada ini juga berpijak bahwa kehasilan mahiyah pada ciptaan ya, jadi pandangan ini juga mengkonsekuensikan bahwa dulu kan sudah juga dijelaskan bahwa Muhaqqiq Dawani berpandangan bahwa wujud hasil pada wajib dan kehasilan mahiyah pada selain Allah ya, pada ciptaan. Ini pandangan ini juga keliru keliru ya, ini oleh Muhammad Al-Amatubai. Terus pandangan ketiga yaitu ya seperti pandangan
orang pada umumnya ya, bahwa realitas itu adalah plural tanpa unitas ya, tanpa kesatuan ya, keragaman tanpa ketunggalan ya, berdasarkan realitas eksternal bahwa setiap wujud memiliki wujud yang masing-masing tanpa beda-beda, tanpa sedikit pun mempunyai persamaan di dalam mereka kecuali dalam hal konsep wujud. Ya, nanti pandangan ini ya seperti pandangan umumnya dan nanti akan dijelaskan kemudian kekeliruannya ya. Dan yang terakhir adalah pandangan hikmah mutaliyah dan pandangan para Pahlawiyun, filosof Pahlawiyun tadi itu. Jadi di sini bahwa ketunggalan dalam keragaman, jadi unitas dan pluralitas sama-sama memiliki hakiki dalam realitas eksternal. Jadi yang pertama, pluralitas adalah hal yang badihi, tidak bisa diingkari. Jadi memang wujud itu memang ya secara realitas, secara badihi adalah plural ya, banyak. Namun demikian juga tidak benar jika pluralitas adalah pluralitas tanpa unitas, tanpa ketunggalan. Jadi menurut pandangan ini keragaman realitas kembali pada pandangan ketunggalannya. Nah, terus ya sekarang untuk menjelaskan hal ini kita harus kembali pada mana mutasyakikah itu ya, bergradasi. Ya. Dalam filsafat yang dimaksud dengan gradasi wujud tunggal dan sekaligus beragam itu adalah seperti kita lihat gradasi tidak seperti dalam logika ya. Ya, jadi gradasi memiliki dua jenis, ada gradasi umum dan gradasi khusus. Gradasi umum yaitu gradasi perbedaan yang tidak kembali pada dimensi persamaan. Ya, jadi jadi banyak itu ya, ada banyak yang berbeda-beda. Jadi misalkan jadi banyak tanpa ketunggalan, banyak itu ya seperti ada kambing, sapi apa gitu, nggak ada persamaannya satu sama lain. Nah itu plural, banyak yang saling berbeda-beda. Nah, ada wujud yang bergradasi. Agak susah ini menjelaskan gradasi ya. Jadi sebentar. Jadi wujud adalah cahaya yang tunggal dan bergradasi. Wujud juga merupakan hakikat yang tunggal dan bergradasi. Jadi wujud ada pada dirinya sendiri dan menjadi pengada bagi mahiyah-mahiyah. Jadi hakikat wujud yang tunggal ini hadir pada setiap level wujud. Dengan ini wujud merupakan dimensi persamaan pada setiap wujud. Jadi sama-sama wujud. Nah, cuma wujud ini dibedakan satu yang lain oleh hakikat level wujud. Jadi jadi banyaknya itu bertingkat ya, seperti katakanlah kayak organisasi begitu ya. Jadi ada hakikatnya satu tapi banyak gimana? Jadi intinya bahwa wujud ini satu gradasinya itu pengertian
bergradasi itu bertingkat-tingkat ya. Jadi ada tertinggi sampai terendah. Jadi levelnya gradasinya itu bersifat vertikal. Jadi banyak. Nah, kalau peripatetik ya banyaknya itu horizontal. Jadi ada macam-macam banyak begitu. Jadi ya banyak dipandang sebagai banyak tanpa ada kesatuan. Nah, kalau dalam pandangan Falawion itu jadi banyaknya itu gradasinya itu variasinya itu secara vertikal ya. Jadi ada yang kuat, ada yang lemah, sedang dan seterusnya. Nah, sampai level yang mendekati tidak ada. Nah, itu maksudnya bergradasi. Kira-kira maksudnya seperti itu. Nah, kalau pandangan peripatetik ya wujud itu ya plural saja, ya, pokoknya macam-macam wujud, macam-macam sifat horizontal dan sekunder. Sebab yang primer beragam ini adalah mahiyah, jadi keragaman ini terjadi akibat mahiyah. Jadi keragaman mahiyah itu dilekatkan juga pada wujud secara sekunder. Mungkin yang perlu diajukan bantahan ini adalah bantahan terhadap pandangan peripatetik ya. Jadi alasannya apa? Jadi peripatetik meyakini bahwa wujud itu merupakan hakikat yang beragam dan memang saling berbeda. Alasannya bahwa setiap wujud efeknya ini adalah berbeda satu sama lain, ya kan? Jadi wujud sumber efek dan efeknya berbeda, maka wujudnya juga berbeda. Itu argumen dari peripatetik. Selain itu, meyakini wujud juga beragam dan saling berbeda. Berbeda secara total, ya tidak ada persamaan satu sama lain. Ya, nah terus berikut ini argumentasinya ya. Berdasarkan peripatetik, jadi terdapat jenis perbedaan yang mungkin diasumsikan, yaitu perbedaan substansial secara keseluruhan, perbedaan sebagian dari substansi, dan perbedaan pada aksiden di luar substansi. Substansi, jadi mahiyah itu dibagi menjadi substansi dan aksiden. Aksiden itu yang menempel pada substansi, kayak warna misalkan, posisi itu kan menempel pada substansi. Ukuran misalkan itu aksiden. Nah, perbedaan itu bisa diasumsikan berbeda secara substansi dan keseluruhan, terus beda secara substansi, sebagian substansi, dan beda tapi pada level aksiden. Nah, perbedaan satu wujud dan wujud lainnya mustahil secara aksiden saja gitu ya, nggak mungkin secara aksiden saja menurut peripatetik ini ya. Nah, terus pun juga perbedaan perbedaan antara satu wujud dengan wujud lainnya mustahil perbedaan dari sebagian substansi wujud. Kalau sebagian substansi itu berarti terlengkapnya hakikat wujud. Sementara kita tahu wujud adalah hakikat yang sederhana dan dia suci dari segala rangkapan. Jadi wujud itu adalah sederhana ya. Dia tidak dirangkap wujud. Ya, wujud itu adalah sesuatu yang sederhana, ya kan. Jadi wujud ini sifatnya dia sederhana ya. Sederhana itu tidak terbagi sebetulnya.
Jadi wujud yang benar itu wujud yang tidak terbagi. Nah, materi itu terbagi, makanya dia agak susah dibilang wujud itu sebetulnya. Jadi kalau jiwa kita kan itu tidak terbagi. Nah itu ini jiwa kita bisa kita kan itu jelas-jelas wujud. Sederhana, suci dari rangkapan, jadi di jiwa kita tidak bisa dikloning, tidak bisa kalau ada sesuatu yang bisa cloning itu pasti berbeda dengan kita. Jadi wujud itu unik ya, tidak terangkap dan tidak sederhana, dan dia suci dari rangkapan, tidak bisa diulang dan tidak bisa dibikin lagi, di sebelahnya enggak. Itu wujud. Jadi perbedaan oleh karena itu perbedaan antara satu wujud dan lainnya adalah perbedaan pasti secara totalitas. Nah ini jadi pada sebagian akside, pada sebagian substansi, pada keseluruhan substansi itu yang bisa diasumsikan pada pandangan ini, yaitu terus ada jenis perbedaan keempat, yaitu perbedaan yang tidak, yaitu perbedaan yang mungkin disebut yaitu perbedaan gradatif tadi itu. Nah ini yang benar ya, yaitu atas perbedaan yang bersifat gradatif secara vertikal. Jadi ada jenis perbedaan yang keempat ya, yaitu perbedaan yang bersifat gradatif ya, hakikat. Nah jadi wujud adalah hakikat yang tunggal, artinya selain wujud adalah ketiadaan ya. Jadi wujud kita bisa lihat sebagai suatu kesatuan ya. Nah di dalam satu kesatuan itu ada gradasi ya, kira-kira begitu secara garis besar mengenai pandangan kenapa wujud adalah sesuatu yang bergradasi. Ya begitu, mungkin agak membingungkan. Kira-kira gimana? Ya, harus buktikan ya. Yang pertama adalah pembuktian mengenai ketunggalan hakikat wujud. Yang kedua adalah pembuktian mengenai gradasi wujud. Yang pertama adalah argumen mengenai ketunggalan hakikat wujud. Ya wujud kan, dan judulnya juga wujud adalah hakikat yang satu tapi bergradasi. Jadi hakikat wujud yang tunggal itu adalah dikatakan bahwa jika wujud bukan hakikat yang tunggal ya, jika wujud itu bukan hakikat yang tunggal, maka pastilah dia hakikat yang beragam dan berbeda secara totalitas ya kan, karena wujud itu unik ya. Kalau dilihat bahwa wujud itu banyak ya pasti berbeda satu sama lain secara totalitas ya. Jadi kita harus jadi di sini dasar dari bahwa wujud itu hakikat tunggal itu yang pertama adalah wujud itu unik ya. Ini unik ya, unik itu istilah itunya la yatasanna wala yatakarrar ya. Wujud di mana ya, la yatasanna wala yatakarrar itu ya.
layatasanna itu tidak ada keduanya. Jadi wujud itu diri kita misalkan, itu tidak ada yang kedua dari diri kita. Kalau kita di cloning pasti itulah yang lain, jadi nggak akan bisa dibikin ulang. Itu yatasanna wala yatakarrar. Yatasanna itu yang yatakarrar itu yang dibikin ulang ya. Kalau yatasanna itu yang nggak dibikin ulang tapi dibikin barengan sama kita. Kita dibikin di sebelah kita ada lagi, yaitu layatasanna. Layatakarrar itu dibikin ulang. Ya tidak bisa berulang. Wujud itu tidak bisa berulang. Jadi kalau wujud itu plural, maka plural beneran ya, pasti dia berbeda satu sama lain, seperti diri kita dibikin kedua tadi itu. Jadi makanya di pembahasan selanjutnya kan wujud lasaniatalah itu kan. Jadi sebetulnya ini agak melangkah dari pembahasan selanjutnya. Jadi pandangan ini konsisten dengan pandangan bahwa wujud la yatasanna wa la yatakarrar, tidak ada keduanya. Jadi mau nggak mau harus diterima bahwa wujud itu adalah yang tunggal, hakikat yang tunggal, gitu. Nah, tapi kenyataan juga plural. Jadi, pluralnya bagaimana? Jadi tunggal tapi plural. Karena pluralnya itu juga secara badihi kita harus terima bahwa wujud itu plural. Jadi pandangan yang paling bisa diterima itu adalah pandangan pandangan keempat itu ya, hakikat yang tunggal dan bergradasi. Jadi artinya kita tidak bisa lepas diri wujud. Artinya di pandangan ini mengkonsekuensikan bahwa kita ini tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi apapun yang kita lihat itu di situ Allah gitu kan ya. Ya, fa'in nama tuwalu fasama wajhullah. Ini konsisten kan ini. Jadi jadi klaim-klaim filsafat itu ada ayatnya di Al-Qur'an itu. Ini maksudnya. Jadi dengan filsafat ini ya diharapkan kita bisa membaca Al-Qur'an ya, atau membaca ya realitas ini secara lebih baik. Ya, itu sementara di situ. Insya Allah kita lanjutkan. Ada komen? Ini di-upload ya? Iya, nanti di-upload. Yang kalian belum di-upload ya? Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa faraj. Allahumma qud walikal hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sah waliyan wa hafidha wa qaitan nasirah wa dalilan mu'ina hatta tuskinu ardaka ta'an wa tumatiya khuyata wila birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.